laksanakan. Dan ini tentunya nanti juga akan dipandu oleh admin kita ya, bagaimana cara penguploadannya, videonya dan segala macamnya. Nah, ini ada portofolio dan pembelajaran. Mana kok tidak bisa nih Bang Boy? Cek, cek. Putus. Putus-putus Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oh, jelas ya? Ya. Tapi Udah kok jelas, error di Pak. sini? Udah jelas. Alah. Mana? Kalau sekarang tidak ada, Pak. Sekarang mati, Pak. Tadi jelas. Halo? Sekarang Nah, ada. halo. Sekarang Ada ada, ya? Pak. Ada. Nah, Oke, Pak. ini Bapak Ibu ya, jadwal tentang uji kinerja kita di tahap 3 tahun 2023. Nah, hari ini kita pengarahan dan sosialisasi LMS UKIN. Kemudian di tanggal 9 sampai 11 Januari nanti Ibu akan diinstruksikan untuk unggah portofolio. Nah, portofolionya seperti apa? Nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian tanggal 12, 13, ini real. Mungkin praktik pembelajaran. Kemudian 14 Januarinya lanjut ke perekaman video pembelajaran. 16, 15, 16, unggah link RPP dan video pembelajaran. Nanti ini ada beberapa syarat mengenai portofolionya, bentuknya seperti apa, ya kan? Formatnya juga seperti apa, videonya berapa lama juga seperti berapa lama, nanti itu akan kita sampaikan. Kemudian baru di tanggal 17 Januari kita akan memploting penguji. Nah, ini juga mohon keseriusan kepada Bapak Ibu karena meskipun UKIN ini adalah pengujinya internal kami, jadi mohon kiranya Bapak Ibu tetap melakukan item-item khusus yang disyaratkan pada uji kinerja ini. Maksud kami jangan sembarangan, jangan buat-buat gitu loh Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya, kita mungkin jangan terlalu formal lah bahasanya, yang penting mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, untuk penguji kita usahakan yang paling bagus Bapak Ibu, yang paling baik juga dosennya. Mungkin ada yang udah di pendalaman materi, waktu perangkat pembelajaran, bahkan ada dosen yang memang kita ikut sertakan pada waktu di PPL. Jadi Bapak Ibu mengenai dosen insya Allah akan profesional, yang penting kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu untuk keseriusannya dalam mengunggah atau melaksanakan tahap UKIN ini. Nah, ini mengenai UKIN portofolio, komponen dan dokumennya. Ini Bapak Ibu ya. UKIN portofolio itu karya 3 tahun sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG. Berarti 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin 2019 masih bisa lah. Masih bisa, yang penting ada portofolio yang terbitannya terakhir misalkan. Nah, ini penelitian dan publikasi. Mengenai bentuk dan dokumennya nanti akan kami kirim Bapak Ibu ya ke grup Bapak Ibu masing-masing. Ketika nanti tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Yang penting ini adalah bentuk dan dokumennya seperti apa. Kemudian refleksi diri, narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Misalkan mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi pembelajarannya. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu sudah berpengalaman di sini. Kemudian mencari informasi baru. Ini Ibu Mi, oh siap. Oh iya.
boleh nanti di-share nanti. Kemudian ada karya inovasi. Pak Andi itu Bapak Ibu ngomong. mungkin ada buku ajar, ya kan, modul ajar, kemudian Ini apa, mak. Ada bakal kalian. seni, olahraga. Nah, kemudian prestasi, misalkan Bapak Ibu dapat juara Nyasok. apa, lokal, juara nasional. Nah, ini Nyasok. perlu juga nanti Bapak Ibu upload. Kemudian pengabdian, kalau pengabdian jelas, ya kan. Kalau pengabdian saya yakin Bapak Ibu ya kan, di kegiatannya nanti juga. Nah, mengenai UKIN, Pak, kalau bisa yang lain di-unmute aja, Pak. gimana Ibu Agustina? Gimana? Yang lainnya di-unmute aja, Pak, mic-nya, Pak, biar jelas. Iya, yang lain tolong di unmute-kan deh. Nah, berisik Bapak Ibu ya. Ya karena agak siang Bapak Ibu. Jadi maklum lah, agak mungkin ada yang ini kan. Nah, ini tugas peserta, tugas mahasiswa. Ya. Dari beberapa portofolio dan pembelajaran tadi, nah ya kan, peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu. Ada pengarahan tentang LMS UKIN tersebut. Kemudian peserta mempraktekkan pembelajaran dalam durasi 2 jam pertemuan, misalkan. Kemudian peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya sampai berdurasi 30 sampai 40 menit. Kalau misalkan udah praktik nih, ya kan dalam kelas udah 1 jam 60 menit. Itu kalau bisa nanti dikurangi. Ya, intinya 30 sampai 40 menit. Bukan videonya. Kalau misalkan berat bukan videonya yang diupload, tapi linknya juga di ini Bu, juga diupload di sini. Link video pembelajarannya. Peserta mengunggah fakta integritas. Nah, nanti ini akan disediakan oleh kami. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas tadi itu diunggah, ya kan, selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Penilaian UKIN kan tanggal berapa tadi itu? Yang jelas 3 hari sebelum itu Bapak Ibu harus wajib mengupload semua item itu. Nah, ini saya kira Bapak Ibu inilah paham semua lah tentang ini saja Bu, Bapak Ibu yang penting. Artinya tata tertib pelaksanaan. Ini kadang ada mahasiswa yang yang suka aneh-aneh Bapak Ibu, ya. Yang tidak, artinya formal lah. Sebagai guru nih kita harus formal gitu. Dari pakaiannya, ya kan? Dari penampilannya. Nah, ini kan juga harus dijaga pakaiannya yang rapi, yang sopan, ya kan? Kemudian nanti kan Bapak Ibu dapat kartu peserta. Kartu peserta itu nanti di video paling awal. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan. Tidak ada suaranya. Ada suara Bapak Ibu ya? Ada Pak. Ada, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Ya, Ada suaranya jelas. Ya. Pak, cuma Ini itu Pak, tampilan Bapak tuh agak kecilin dikit Pak. Agak kecilin dikit Pak ya? Iya. Tidak bisa dikecilin kayaknya ini. Kelebihan gitu. ini. Ya, itu yang kartu peserta itu di atas tuh nggak kelihatan. Pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Ya. Dalam praktek pembelajaran, peserta atau mahasiswa memakai pakaian yang rapi dan sopan. Seperti layaknya seorang guru gitu kan. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, jangan dipotong-potong Bapak Ibu ya. Misalkan ini kan pembelajaran harus sesuai RPP yang menjadi acuan dalam mengajar. Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL2. Oke lah, paham semua dengan menampilkan waktu real perekaman. Mulai dari tanggal, bulan, dan jam. Berarti sebenarnya Bapak Ibu tinggal kalau ada video ya tinggal gini saja kan. Kalau misalkan ini
Selanjutnya, nah, ini capaian pembelajaran. Nah, ini nanti juga menjadi hal-hal yang juga harus diketahui dan dipahami oleh Bapak. Ini bisa langsung nanti di LMS UKIN Bapak Ibu ya. Pengondisian UKIN praktek pembelajaran PPG dalam jabatan. Kemudian ini persyaratannya ya gampang lah, ini calon peserta UP nanti kalau sudah UP. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Kita langsung nanti kalau ada yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ke admin, karena di admin nanti akan menjelaskan tentang LMS pada UKIN. Nah, di situ nanti ada portofolionya seperti apa, penguploadannya di mana, ya kan, item-item atau dokumennya seperti apa. Nah, nanti di situ lebih rinci dan lebih